Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita masuk di bulan Syawal ya, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita off dari kelas hari Jumat ini ya. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memulai kembali. Karena itu mari kita ungkapkan semua ini dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi agung kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan dan panutan kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dan kehadirannya dalam program ini. Sebagian sudah peserta lama ya, namun saya lihat ada beberapa nama yang mungkin baru bergabung di kelas ini. Jadi dulu kelas hari Jumat ini bernama TQJ ya, tematik Quran journaling. Dulu awalnya kita ingin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, lalu kita buat jurnal. Nah, berjalan beberapa bulan, namun kemudian sepertinya masing-masing dari kita kerepotan gitu kalau harus membuat jurnal dan mempresentasikan gitu, sehingga kelas hari Jumat ini memang mengalami beberapa apa istilahnya reformulasi mungkin ya. Jadi beberapa kali kita berganti formula gitu dari kelas tematik Quran journaling dengan membuat jurnal, lalu masing-masing peserta mempresentasikan. Setelah itu dirasa ada kendala, kemudian kita membahas buku tentang Bani Israel waktu itu. Namun dalam itu juga mungkin ada beberapa kendala dan membuat minat kita berkurang gitu dengan kajian itu. Lalu beberapa waktu yang lalu sebelum puasa kita membahas tentang rosem dalam Quran. Yang sebetulnya ini juga cukup menarik ya, tapi bagi beberapa peserta juga merasa berat menerima materi itu. Nah, Mbak Novi dan Mbak Endang yang membantu saya untuk mengkoordinir kegiatan ini, akhirnya kita berembuk lagi bermusyawarah untuk membuat formula baru dalam kelas ini ya, dengan membahas sebuah buku yang berjudul Al-Wujuh wan Nadhair. Bagi ibu-ibu mungkin ini terdengar masih asing ya, karena saya sendiri juga mulanya asing dengan istilah ini gitu, meskipun belajar Qur'annya ya sudah bertahun-tahun gitu ya, kuliahnya juga jurusan agama, tapi ternyata kajian ini juga baru-baru ini saya dapatkan gitu, sehingga kami membuka kelas ini ya dalam rangka untuk mencari teman belajar gitu ya. Jadi berulang kali saya sampaikan pada ibu-ibu bahwa di sini bukan berarti saya yang paling mengetahui tentang pengetahuan ini, tetapi
lagi-lagi diawali dari ketertarikan untuk membahas ya, lalu saya membutuhkan banyak teman gitu untuk bisa belajar bersama. Karena itu nanti kita modelnya sharing, siapa saja bisa menambahi informasi ya dari beberapa materi yang mungkin sudah didapatkan di kelas-kelas lain. Nah, ibu-ibu sekalian, bicara soal al-wujuh, mengenai al-wujuh wan nadhair, nanti mungkin Mbak Novi bisa bantu share yang PDF-nya Utas Sarwat atau yang itu ya Mbak Novi ya. Nah, jadi al-wujuh wan nadhair ini PDF-nya yang mana dulu, teacher? Yang Qurannya juga boleh, yang maksudnya yang kitab Arabnya dulu boleh kalau yang dapat tentang sholat. Oh, yang itu belum dapat sih. Yang ini dulu ya, teacher ya. Oh, ini dulu juga nggak apa-apa, Mbak. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, konsep al-wujuh wan nadhair ini adalah salah satu cabang ulumul Quran. Saya sering menyampaikan di beberapa kelas ya bahwa tahapan belajar Al-Quran itu dimulai dari membaca teksnya ya, yang itu sudah melibatkan beragam disiplin ilmu ya. Jika kita baru membacanya saja itu sudah melibatkan berbagai disiplin ilmu ya. Misalnya tajwidnya bagaimana. Nah, pembahasan itu kan nanti juga ada bab-babnya ya, mana bab idhar, mana bab ikhfa, mana bab mat, mana bab ta'rif, mana bab tebal, itu. Kemudian irama ya. Irama itu kita mengenal ada ros, ada nahawan, ada hijaz, ada jiharkah. Nah, itu berkaitan dengan metode membacanya. Nah, kemudian kita meningkat pada level berikutnya ya, supaya kita tidak hanya berhenti membaca saja, tapi kita naikkan grade ya dari membaca teks Al-Qur'an itu tadi menuju pemahaman. Nah, pemahaman itu kita memerlukan seperangkat ilmu. Ya. Ada ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof ya. Kemudian ada balaghah misalnya. Nah, kemudian kita meningkat dari ilmu-ilmu tersebut, misalnya Ibu sudah punya latar belakang ilmu itu atau paling tidak sudah pernah belajar ilmu nahwu, shorof gitu ya, ilmu bahasa Arab, kosakata, Al-Qur'an. Nah, ini nanti kita meningkat pada kajian tentang al-wujuh wan nadhair ini. Ya, ini satu kata ya, wujuh itu terambil dari kata wajhun yang mulanya diartikan secara harfiah artinya adalah wajah. Tetapi ini kalau kita maknai letterlek mungkin agak sulit kita memahami ya. Nah, jadi wajah di sini maknanya adalah kata ya, utamanya sebenarnya dari kosakata bahasa Arab ya, yang satu kata tapi mempunyai banyak makna. Ini hampir di semua bahasa sih kayaknya ya, nggak hanya bahasa Arab gitu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya ada kata close. Close itu kan bisa berarti menutup, bisa berarti dekat, ya kan? Di bahasa Indonesia itu misalnya ada kata kikir. Kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia itu ya, dulu ada istilah kikir. Kikir itu kan bisa berarti pelit, bisa berarti alat untuk gergaji itu ya. Misalnya lagi kata bulan. Ya, bulan itu kan bisa banyak makna. Bulan apakah bulan apa bagian dari apa istilahnya Mbak Rinda mungkin paham, galaksi atau satelit atau apa? Ya tata surya ya. Tapi bulan juga bisa dipahami ya nama-nama bulan itu, Januari, Februari, Maret gitu kan. Bahkan ada istilah mungkin bulan itu bisa berarti haid, datang bulan gitu misalnya. Ya. Nah, itu dari
pengucapannya sama, tapi maknanya berbeda-beda gitu. Tergantung penggunaannya itu tadi. Apakah bulan itu adalah bulan sabit, bulan purnama itu, ya, ataukah bulan Januari, Februari, Maret, atau kita dengan memberi kata datang itu bulan bisa berarti makna lain, ya kan? Datang bulan misalnya. Nah, itu sebagai contoh dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa misalnya, mohon maaf yang bukan orang Jawa ini, yang orang Jawa biar agak ngena ya. Ada istilah gini, sarate nikah niku nameng kalih. Misalnya di sini kan ada Bu Lulu, ada Mbak Lia, ada Bu Mutom ya, yang orang Jawa. Jadi ada ucapan begitu. Sarate nikah niku nameng kalih. Nah, itu kalau berhenti di situ kita memahami syaratnya menikah itu 2 kan gitu. Tapi kalau dilanjutkan kalih sinten. Nah, kalih sinten. Berarti kan kalih itu punya arti bilangan 2 bisa berarti dengan. Padahal pengucapannya sama. Nah, gitu ya. Itu contoh-contoh dari al-wujuh. Maknanya seperti itu. Satu kata pengucapannya sama, tetapi punya banyak makna. Maaf, saya Nah, jadi itu Bu ya, gambaran tentang arti al-wujuh. Lalu an-nadzair. An-nadzair itu adalah jamak dari naziroh. Yang itu tadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita nggak menemukan kata yang pas gitu. Kalau tidak dipahami dalam bentuk kalimat. Ya, jadi naziroh atau nadzair itu adalah kebalikan dari wujuh. Kalau wujuh itu tadi satu kata punya banyak makna, kebalikannya adalah nadzair, satu makna yang diungkapkan dalam banyak kata. Gitu. Apa contohnya? Misalnya bahasa Indonesia itu kita ingin mengatakan pelacur misalnya. Maaf ya. Pelacur itu kan ada yang menyebutnya PSK. Ya, gimana itu PSK itu apa? Pekerja seks komersil ya, dulu kita mengenal istilah itu. Terus ada lagi istilahnya apa selain itu? Selain PSK itu? Kalau Kupu-kupu malam, kupu-kupu malam dah. Misalnya gitu ya Un ya, kupu-kupu malam. Terus apa lagi? Kalau sekarang itu diistilahkan pedila, perempuan yang dilacurkan. Jadi tidak diistilahkan pelacur, tapi pedila namanya, perempuan yang dilacurkan. Jadi bisa kupu-kupu malam, bisa WTS, WTS ya, ada WTS, wanita tunasusila, lalu ada PSK, kemudian ada pedila. Nah itu maknanya kan sama, sebetulnya yaitu tadi, tetapi istilahnya berbeda-beda. Nah itu yang disebut dengan an-nadzair. Nah bagaimana penggunaannya dalam Al-Quran? Ya, ini merupakan salah satu dari mukjizat Al-Quran, itu adalah al-wujuh wan nadzair ini, pendekatan konsep al-wujuh wan nadzair dalam menafsirkan Al-Quran. Ini menjadi sangat penting karena kalau kita tidak memahami ilmu ini, bisa jadi kita terperosok dalam penafsiran yang tidak benar dan bahkan tertolak penafsirannya. Karena bisa diucapkan dengan kata yang sama, tetapi maknanya jauh gitu. Bukan hanya mirip, tapi jauh artinya. Gitu. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasan dari al-wujuh wan nadzair.
Nah, supaya lebih jelas, ada baiknya mungkin kita langsung masuk ke contoh ya. Ke contoh. Mbak Novi ini sudah share ya Mbak ya? Kok nggak kelihatan di HP saya ya? Sudah, teacher. Kalau teman-teman bisa melihat share screen saya. Ya, bisa. Nih ada halaman berapa nih? 16 dari 72 ya. Ya. Satu kata banyak makna. Ini sih nggak kelihatan sama sekali ya. Teacher masih mute, teacher. Oh ya, Mbak Rinda, mungkin nanti Mbak Rinda bisa bantu carikan. Jadi kitabnya ini Mbak, sebetulnya banyak sih buku ini ya, pengarangnya banyak. Cuman ini saya dapatnya yang pengarangnya Abdullah Al-Husain bin Muhammad Ad-Damaghani. Nanti saya share di grup ya Mbak Rinda ya. Barangkali Mbak Rinda bisa bantu carikan. Karena Mbak Novi dapat buku seperti ini tapi bukan yang ini. Sehingga nanti kalau misalnya nggak menemukan buku seperti yang saya pegang ini, mungkin kita ya saya yang harus mengikuti PDF mungkin ya. Nanti yang PDF supaya Ibu bisa baca dari rumah masing-masing atau misalnya ini. Tapi andaikan ada yang menginginkan buku ini, saya kurang tahu ya belinya di mana. Yang di area Malang mungkin bisa di Bayakut Bu ya, barangkali ada, barangkali ya. Ini saya dapatnya kayaknya adik saya beli di Kairo dulu. Jadi saya, nah tapi PDF-nya banyak sepertinya. Cuman yang versi ini saya kurang, Mbak Novi belum dapat gitu. Mungkin nanti Mbak Rinda biasanya bisa bantu carikan. Nah, untuk pengantarnya kita kaji dulu PDF dari Ustadz Sarwat ini. Kita langsung masuk pada contoh ya. Nah, tadi saya memulai dengan prolog yang menyertai flyer yang tersebar itu ya. Itu ada ungkapan yang cukup menarik dari Abu Hudzaifah Al-Yamani. Jadi ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, ya, Khalifah. Nah, Khalifah bertanya kepada Abu Hudzaifah ini. Apa pertanyaannya? Ya sebetulnya nanya aja, apa kabarmu, gitu kan? Nah, apa yang dijawab oleh Hudzaifah? Dia menjawab dengan bahasa yang multi interpretasi tadi. Kalau kita artikan harfiah letterlek, justru malah bisa membuat kesan tidak baik gitu. Bahkan Umar bin Khattab ketika menerima jawaban dari Abu Hudzaifah itu sempat marah dia, gitu, sempat marah karena dia menjawabnya dengan kalimat yang ya gimana ya, karena dari pemahaman sederhana yang kalau kita tidak maknai lebih dalam dari itu ya bisa memunculkan persepsi yang tidak benar gitu. Nah, apa jawaban dari Abu Hudzaifah itu? Dia mengatakan kepada Umar, asbahtu uhibbul fitnah. Asbahtu itu dari kata asbaha. Asbaha itu bisa berarti menjadi, bisa berarti aku berada di waktu pagi. Maka kita diajarkan ketika berdoa di waktu pagi, memasuki waktu pagi kan kita berdoa, Allahumma bika asbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya kan?
Itu bagian dari doa-doa pagi petang ya, yang kita baca ada asbahna wa asbahal mulku lillah, itu yang masih melazimkan zikir pagi petang. Itu salah satu bacaan-bacaan wiridnya kan itu. Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Nah, namun asbaha ini juga punya berarti menjadi. Gitu, menjadi atau berada. Nah, asbahtu uhibbul fitnah. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah kepada umat? Aku mencintai fitnah. Coba kalau ibu-ibu dengar begitu, mungkin udah marah ya. Wah, misalnya Mbak Novi tanya ke saya, "Teacher, gimana kabarnya?" "Aduh Mbak, aku ini suka sama fitnah." Gitu. Nah, kok bisa suka sama fitnah ya? Maksudnya apa? Gitu. Nah, fitnah di sini tentu tidak bisa secara independen kita maknai, tapi kita harus mencari apa ya makna di balik fitnah itu. Nah, ini kita kembali pada ayat Al-Qur'an yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Nah, kalau begini bisa dipahami, siapa yang tidak suka anak, siapa yang tidak suka harta. Ya. Jadi masing-masing kita pasti mencintai harta dan juga mencintai anak. Nah, sehingga di sini ketika Abu Hudzaifah mengatakan asbahtu uhibbul fitnah, itu maknanya bukan berarti dia suka fitnah, tetapi dia mencintai atau suka pada anak dan harta. Dan itu memang benar. Nah, kemudian yang kedua, yang termasuk satu kata punya banyak makna itu ya, wa akrahul haqqo. Nah, dia suka fitnah tetapi benci pada kebenaran. Nah, gimana ini kok bisa sama kebenaran kok benci? Nah, ini perlu kita maknai lagi. Apa makna di kata hak ini? Nah, hak ini adalah kita merujuk kepada ayat Al-Quran di surat Qaf itu. Wajaat sakratul mauti bil haq. Dan sakaratul maut itu benar-benar akan datang. Nah, jadi hak di sini adalah berarti kematian. Nah, jadi mungkin ya ada unsur bercandanya juga ya ketika Abu Hudzaifah berbincang kepada Umar bin Khattab ini. Jadi dia suka fitnah, benci pada kebenaran. Maknanya adalah dia mencintai anak dan harta, dia benci pada kematian. Nah, kemudian yang ketiga, yang termasuk dalam kajian satu kata punya banyak makna, itu ada kata wa usolli bi ghairi wudu'in. Aku sholat tanpa wudhu. Nah, gimana ini kok bisa sholat kok tanpa wudhu? Bukannya syarat sah sholat itu harus wudhu. Nah, karena itu kata usolli di sini tidaklah diartikan sholat. Seperti kita kalau ada yang niat dengan membaca usolli, ya. Jadi usolli di sini tidak diartikan sholat, tetapi bersolawat. Nah, ini kalau mengutip Ustadz Sarwat, ya, bahasa solawat ini kan mulanya terambil dari bahasa Arab yang diindonesiakan, namun akhirnya salah kaprah. Kalau kita memahami solawat, itu kan kayak solawatan, Allahumma sholli ala Muhammad kan? Padahal solawat itu sebetulnya terambil dari kata sholah, jamaknya solawat. Sehingga bisa jadi kata solawat ini kalau kita gunakan untuk berbincang dengan orang Arab, mungkin dia tidak memahami seperti yang kita inginkan gitu. Karena solawat itu sebetulnya adalah jamak dari kata sholat. Sholatun, sholatani, sholawatun. Tapi ketika menjadi bahasa Arab, ketika menjadi bahasa Indonesia, diartikan sholawat. Gitu. Meskipun kata sholla yusolli, ya,
Dan akar katanya itu bisa berarti sholat yang bermakna ritual, yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu, atau juga punya makna sholawat dan juga makna-makna yang lain. Karena kata sholat ini termasuk al-wujuh. Jadi satu kata yang memiliki banyak makna. Nah, jadi kata Abu Hudzaifah kepada Umar bin Khattab ketika dia mengatakan wa usolli bi ghairi wudu'in, aku sholat tanpa wudu, di sini tidaklah dimaknai sholat ritual seperti kita sholat itu, namun maknanya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau itu kan tanpa wudu enggak apa-apa ya. Oke. Nah, kemudian kalimat berikutnya. Wali fil ardi ma laisa lillahi fis sama. Ini kalau dipahami letterlek apa artinya? Apa adanya artinya, bisa jadi ini dianggap syirik. Ya, karena dia mengatakan li fil ardi, aku memiliki apa yang di bumi ini, malaisa lillahi fis sama. Apa yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. Nah, coba Ibu-ibu sekalian, apa coba? Bukankah yang di langit, yang di bumi ini semuanya milik Allah? Tetapi ini si Abu Hudzaifah mengatakan, aku memiliki di bumi ini apa yang tidak dimiliki Allah di langit. Nah, jadi sekali lagi, ini tidak bisa dipahami dengan pemahaman apa adanya. Namun perlu digali lagi maknanya, apa di balik itu. Coba Ibu-ibu bisa nebak nggak? Apa yang kita miliki di bumi, tetapi Allah tidak miliki di langit? Oke, nanti Mbak Rinda coba kita cari. Istri dan anak ya? Iya, istri dan anak. Kan lam yalid, walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, jadi kan nggak salah toh. Abu Hudzaifah mengatakan, aku memiliki apa yang di bumi yang tidak dimiliki Allah di langit. Tetapi kalau kita memahaminya hanya luarnya saja, bisa memunculkan salah paham ya, sampai Umar bin Khattab pun dia marah kepada Abu Hudzaifah. Namun kemudian itu dilerai oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan mendapatkan gelar Babul Ilmi, ya, jadi gerbangnya ilmu pengetahuan. Nah, maka Ali mengatakan, jangan keburu marah Umar. Tidaklah itu dipahami bahwa fitnah itu sesungguhnya ya bukan fitnah-fitnah itu, tetapi apa fitnah itu tadi maknanya adalah anak dan harta. Merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian yang kedua, al-haq, kebenaran, itu maknanya adalah kematian itu benar adanya. Ya, kedatangan kematian itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian yang ketiga, usolli di sini tidaklah dimaknai sholat secara ritual, ya. Jadi dari takbiratul ihram sampai salam tidak, tetapi usolli di sini dimaknai dengan bersolawat. Kemudian perkataan Abu Hudzaifah, aku memiliki apa yang di bumi, tidak yang dimiliki Allah di langit, itu maknanya adalah aku di bumi ini punya anak, punya istri, tapi Allah tidak memiliki itu. Nah, ketika diberi pengertian itu, kemudian Umar memuji Ali. Terima kasih Ali, kamu telah menghilangkan prasangka burukku kepada Abu Hudzaifah. Nah, sekarang kita masuk pada masih di-share ya Mbak Novi ya sebetulnya ya? Sudah enggak, teacher? Kok bisa enggak ini ya? Ini tadi Mbak Rinda share yang versi bahasa Arabnya. Oh gitu.
Oke, coba. Ibu-ibu kalau sempat bisa tolong ambil Quran terjemah ya. Jadi kita langsung praktek pada ayat-ayat Quran. Kata yang satu kata memiliki banyak makna ini, mari kita langsung coba masuk ke Quran sambil kita lihat terjemah yang ada di Quran tersebut. Apakah maknanya ini sudah sesuai dengan teori al-wujuh wan nadhair ini atau masih makna apa adanya gitu. Surat berapa, ayat berapa, Ustazah? Kita mulai dari surat sebentar. Yang ada kata sholat. Ada kata sholat itu hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Mungkin Mbak Novi share yang Ustadz Sarwat dulu aja Mbak, biar langsung ada ayatnya di situ. Ibu-ibu biar nggak usah. Nanti kalau mau sekalian buka di Quran, ya, sekalian buka di Quran supaya ketika ibu-ibu baca Quran jadi teringat materi ini, ya. Meskipun ini nanti di, nah oke, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Syukur-syukur sudah ada terjemahnya di situ, apalagi terjemah lafdiyah ya. Itu akan bagus lagi. 238. Nah, itu ada kata hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, hafizu, peliharalah kalian ala sholawati. Nah, tadi ya, sholawat yang di sini jamak dari sholatun. Ya, artinya sholat memang sholat, gerakan sholat itu, ya. Was sholati, dan sholat al-wusta, tengah, waqumu, dan laksanakanlah sholat lillahi qanitin, karena Allah dengan khusyuk. Nah, sholat wusta di sini menurut hadis yang sahih adalah sholat asar. Nah, kata sholawat dan sholat di surat Al-Baqarah ayat 238 ini adalah makna sholat yang sesungguhnya. Nah, kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita dengan kata sholawat, itu tadi jamaknya ya, was sholatil wusta, dan sholat asar. Nah, ini kalau misalnya Ibu nanya lebih detail lagi, ini nanti masuk pada kajian tafsir. Tapi karena hari ini yang kita kaji di wujuhnya dulu, ya, di materi al-wujuh wan nadhair ini tadi. Jadi was-sholawati was-sholatil wusta. As-sholawat dan as-sholat di sini maknanya adalah makna sholat yang sebenarnya. Kemudian masuk pada makna yang kedua. Dilanjutkan Mbak Novi, itu di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat. Nah, di sini kata sholat tidak bisa kita maknai semua sholat. Ya, tidak bisa dimaknai seperti kata sholat yang di surat Al-Baqarah tadi. Yang di surat Al-Jumu'ah ini, sholatnya adalah sholat Jumat. Meskipun di hari Jumat itu kan juga ada beberapa sholat kan. Ya hari Jumat kita juga sholat subuh, ya sholat asar, ya sholat maghrib, ya sholat isya gitu kan. Nah, tapi di sini maknanya bukan keseluruhan sholat di hari Jumat, bukan, tapi khusus sholat Jumat itu. Nah, maka di sini wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, nah gitu maknanya. Oke.
Kemudian yang ketiga, jadi tadi ya, sholat itu bisa berarti sholat yang ritual itu yang kita lakukan. Kemudian lebih khusus lagi, sholat Jumat. Nah yang ketiga, ini menggunakan kata, kalau kita belajar bahasa Arab ini istilahnya fi'il nahi ya. Fi'il nahi, la tusolli. Jangan sholat. Ala ahadim minhum mata abadan. Nah, di sini maknanya bukan sholat-sholat umum itu. Karena kalau kita maknai sholat umum, nanti kita janganlah kamu mensolatkan yang mati di antara mereka, gitu kan. Nah, jadi rancu pemahamannya. Tapi di sini maknanya adalah sholat jenazah yang terkait dengan peperangan atau apa gitu. Nanti mungkin kita perlu baca tafsirnya. Oke, nah itu makna yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini yang lebih apa istilahnya, complicated lagi. Ya, kita sering mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terdapat di surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, kalau kita perhatikan kata yusholluna ini kan fi'il mudhari ya. Mereka sholat. Ya kan? Mereka melakukan sholat. Nah, mereka siapa? Allah dan malaikat. Nah, kalau kata yusholluna di sini kita artikan makna yang kita pahami selama ini, sholat dengan gerakan takbiratul ihram sampai salam. Masa Allah sholat ke Nabi Muhammad? Kan enggak ya? Karena ya Nabi Muhammad yang sholat pada Allah, karena Allah sebagai Khalik, pencipta. Maka dari itu kata yusholluna di sini tidak bisa kita maknai sholat ritual itu. Tetapi apa? Di sini diartikan yusholluna adalah Allah ya, Allah yusolli itu maknanya adalah yarham, memberi rahmat. Allah memberi rahmat. Bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat juga sholat kepada Nabi? Tidak. Di sini yusholluna dimaknai yastaghfirun. Jadi para malaikat itu memohon ampun untuk Nabi. Nah itu tadi. Jadi kata sholat sudah kita dapatkan berapa makna tadi? Yang di Al-Baqarah tadi ya maknanya adalah sholat yang sebenarnya sholat. Yang di surat Al-Ahzab ya tadi sholat jenazah. Yang di surat Al-Jumu'ah adalah sholat Jumat. Yang di surat Al-Ahzab ini kata yusholluna yang merujuk pada Allah dan malaikat ini saja mempunyai dua makna, yaitu bagi Allah adalah memberi rahmat, merahmati Nabi Muhammad. Kalau malaikat itu memohonkan ampun. Nah, ayat ini kan sebetulnya masih ada kelanjutannya ya. Lanjutannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, apa kita akan mengartikan sholatlah kepada Nabi? Kan tidak begitu. Ya. Namun di sini shollu artinya adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, membaca sholawat itu. Nah, jadi yang di surat Al-Ahzab ini satu kata, yaitu sholla, yusolli, menjadi yusollun, menjadi shollu. Akar kata itu memiliki tiga makna yang berbeda. Jika Allah
sholatnya pada Nabi itu adalah memberi rahmat, jika malaikat sholatnya pada Nabi itu adalah dengan memintakan ampun, sementara kita diperintahkan juga untuk sholat kepada Nabi. Tetapi sholatnya di sini tidaklah sholat dalam makna yang umum itu, tetapi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, inilah contoh-contoh dari al-wujuh tadi, Ibu-Ibu. Oke, mungkin masih ada lagi, Mbak, pengertian yang lain, Mbak Novi. Ya, jadi memintakan ampun untuk malaikat, lalu membaca sholawat. Nah, bagaimana kita bisa memahami kata ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima itu diartikan dengan bersolawat? Tentu dengan merujuk pada hadis Nabi ini. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini sudah tahu bagaimana cara memberi salam padamu. Fakaifa nusalli alaika. Lalu bagaimana kalau sholat pada engkau itu ya Rasul? Nah, kemudian Rasul menjawab, Allahumma salli, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, berikutnya Ibu. Nah, jadi tadi ya, coba kita flashback lagi. Tadi sudah punya berapa arti kata sholat tadi? Yang pertama di surat Al-Baqarah, sholat yang sesungguhnya, ya. Kemudian di surat Jumu'ah tadi, sholat Jumat. Kemudian di surat Al-Ahzab, ya, yang di surat Al-Ahzab tadi punya 3 arti. Kalau Allah memberi rahmat, malaikat meminta ampun, kalau kita orang-orang beriman adalah dengan mengucapkan sholawat. Nah, sudah dapat berapa? 5 atau 6 tadi. Nah, berikutnya, kata sholat itu juga punya arti doa. Kalau itu memang secara harfiah, as-sholat itu kan artinya doa ya. Tapi kan kemudian ada penjelasan istilah. Jadi ada apa istilahnya pengertian secara etimologis dan terminologis kan gitu ya. Nah, kalau penjelasan secara bahasa memang as-sholah itu artinya doa. Namun sudah menjadi pemahaman umum bahwa sholat itu adalah ritual yang kita lakukan itu ibadah. Nah, namun bagaimana kalau ada ayat semacam ini? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah, jadi sholli itu dari kata sholat. Sholatlah. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatan. Shadaqah tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa sholli alaihim. Nah, ini yang perlu di-highlight-nya. Perlu digarisbawahi kata sholli alaihim. Masa kita ini kalau habis misalnya kalau meminta itu enggak ya, istilahnya kita menyarankan orang untuk kita mengambil sedekah dari orang lain gitu ya. Lalu apakah kemudian kita mensolati dia? Kalau perintah ayat ini kan ambil harta mereka itu ya untuk sedekah, washolli alaihim. Kalau kita pahami secara harfiah kan, dan sholatlah atas mereka. Maksudnya apa? Kita setelah ngambil sedekah dari mereka terus kita sholat pada mereka. Kayak nyolatin misalnya sholat jenazah gitu, nyolatin orang kan enggak ya. Nah, jadi sholli di sini tidaklah diartikan sholatlah pada mereka orang yang mengeluarkan sedekahnya tadi, bukan. Tapi sholli di sini artinya adalah doa, dan doakan mereka. Ya, tentu kita doakan kebaikan ya. Ibu, semoga rezekinya lancar dengan sedekah ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang sering kita ucapkan itu kan.
jazakumullah khairan, jazakillahu khairan, jazakallahu khairan. Nah, itu kan bagian dari sholli alaihim, kita mendoakan mereka. Nah, kita ingat lagi. Jadi kata sholat, itu tadi sudah punya berapa arti? 1, sholat yang sesungguhnya terdapat di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Jumu'ah tadi, sholat Jumat. Di surat Al-Ahzab punya 3 arti, ya, yaitu memberi rahmat, meminta ampun, lalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berikutnya di surat At-Taubah, kata sholat diartikan dengan bukan bersolawat, bukan sholat, ya, bukan merahmati, bukan memohon ampun, tetapi mendoakan. Sehingga di sini kata sholli diartikan dengan mendoakan. Nah, supaya kita partisipatif, ya, nggak saya yang ngomong sendiri. Sekarang saya coba Mbak Novi tutup, terus masing-masing menyimpulkan, menjelaskan 5 atau 6 makna dari kata sholat tadi. Supaya kita kelasnya partisipatif, ya, nggak sekedar saya ceramah gitu. Oke, silakan dimulai dari Mbak Novi. Yang diingat aja. Karena dengan begini ada keterlibatan, nanti jadi ingat ya Mbak ya. Kalau cuma dengar ceramah nanti lupa. Ayo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi al-wujuh wa nadhair itu kalau al-wujuh itu artinya wajah ya teacher, tapi kalau diartikan secara istilah mungkin satu kata ada beberapa makna. Contohnya kata sholat. Kata sholat itu yang pertama artinya sholat seperti sholat 5 waktu biasa, sholat asar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Yang kedua sholat Jumat, gitu. Terus sholat jenazah, kemudian memberikan rahmah, yang Allah sholat kepada Nabi itu berarti Allah memberikan rahmah kepada Nabi. Kemudian yang berarti mendoakan yang tadi zakat itu ya teacher ya. Iya. Mendoakan, terus apa lagi ya tadi? Kalau malaikat? Ya, kalau malaikat meminta ampun ya. Ya. Memintakan ampun. Terus kalau kita bagaimana kita salat kepada Rasul waktu para sahabat bertanya, itu adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Bagus, Nov, sip. Ya, kira-kira itulah kesimpulannya. Silahkan kalau ada yang ingin membuat kesimpulan juga, menyimpulkan, supaya kalau ada keterlibatan ikut bicara, insya Allah jadi ingat. Ya, oke, silakan. Mau nanya. Ya. Kalau saya perhatikan, kalau kayak untuk kata sol ini kayak sepertinya beda ya antara alaihi, misalnya kalau ke Rasul berarti kan ala Rasul, ada ala, sama yang satunya kalau untuk Allah kita nyebutnya li robbi, jadi li kepemilikan gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak teacher bedanya antara ala sama li di sini? Kadang itu ada Mbak. Cuman kalau untuk yang konteks sholawat ini saya belum mendalami betul ya. Tapi ada kata itu yang misalnya menggunakan kata li dan ala, ya. Itu kalau li itu menuju kepada positif, kalau ala itu kepada negatif. Kata apa ya? Ini teacher yang an. Kalau an itu negatif gitu ya teacher? Kalau itu rohibaan dan rohibafi, ya. Ada kan an dan fi. Kalau itu konteks lain, rohiba itu tergantung belakangnya. Ada kata rohiba, kalau kita pernah baca, itu kalau belakangnya itu fi, itu artinya cinta. Tapi kalau setelah rohiba itu artinya, setelah rohiba itu an, kebalikannya. Artinya malah benci gitu.
Jadi roghiba fi itu cinta, roghibaan itu benci. Misalnya barokallah itu juga ada Mbak, yang barokallahu li dan barokallahu laka dan barokallahu alaika ya. Cuman ini sih nggak seberapa berseberangan artinya. Saya kok agak lupa yang contoh ya. Contoh kata apa ya? Yang pokoknya kalau antara li dan ala itu mempunyai makna yang berseberangan. Jadi kalau yang satu oke, ini masih PR lagi jadinya Mbak Rin. Belum ketemu yang li dan ala itu untuk contohnya. Cuman yang saya ingat ya itu tadi, roghiba fi dan roghibaan. Itu artinya seberangan. Kalau roghiba fi itu ahabba, kalau roghibaan itu kariha. Misalnya lagi ada juga sih, tapi tidak menggunakan huruf ya, tapi otak-atik katanya. Misalnya kasaba dengan iktasaba. Itu ada yang misalnya kasaba itu adalah berbuat baik, kalau iktasaba itu berbuat buruk. Gitu. Kalau ini kan tidak dengan menggunakan bantuan preposisi ya, bantuan huruf gitu, tapi dari bentukan kata itu, yang satu dengan pengucapan kasaba, yang satu dengan pengucapan iktasaba, itu bisa memiliki makna yang berbeda. Ya kira-kira begitu Mbak Rin. Tapi yang jelas biasanya ada perbedaan antara li dan kata. Atau misalnya tadi contohnya, apa sudah didapatkan contohnya sehingga Mbak Rida Allahumma sholli ala Muhammad. Iya kan kita salawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau kita tadi itu mendoakan juga bilangnya sholli ala. Tapi kalau kita sholat kepada Allah, saya perhatikan kalau di Quran ditulisnya sholli li robbi gitu. Oke, ya itu termasuk ketika kita kalau yang mengucapkan niat usolli fardhon kan lillahi ta'ala kan. Kalau kita mengucapkan niat itu loh, niat untuk yang dijaharkan niatnya itu kan usolli fardhon apa gitu kan lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu mungkin bisa jadi ya, apa kalau untuk Allah itu karena dalam bentuk penyembahan begitu, sehingga menggunakan kata li. Kalau Allah itu dengan makna-makna yang lain tadi. Jadi perlu kita kaji juga. Ya, terima kasih Mbak Rin. Bagus juga pertanyaannya. Kalau belum, oke. Ica, saya boleh tanya? Oke, iya. Itu yang saya agak sedikit kurang paham dengan yang kata tadi yang sholat itu yang tentang Allah memberikan rahmat kepada Rasul ya, waktu yang solinya itu. Terus yang malaikat adalah meminta ampun untuk Rasulullah kan? Iya. Nah, kemudian yang kita sebagai umatnya itu adalah kita bersolawat kepada Rasulullah, meminta ampun atau meminta rahmat kepada Allah untuk Rasul atau apa gitu. Yang kita menggunakan pakai Allahumma kan kita memohon ya kepada Allah, tapi ini apa yang kita pohonkan untuk Rasulullah, ampunan, rahmat atau apa gitu. Yang saya itu paham. Kalau saya memahami itu lebih ke doa untuk Rasulullah ya. Karena kalau misalnya kita merahmati Rasulullah kok kebalik gitu. Kan iya, yang berlimpah rahmat itu adalah Allah dan Rasulnya gitu. Mungkin malah kita ini yang mengharapkan rahmat dan syafaat dari Rasul gitu. Kan kayaknya kita masih kurang kalau maksudnya kita manusia biasa masakan mau minta rahmat ke mau memberi rahmat ke Rasul, atau mungkin ya bisa sih dimaknai memintakan rahmat kepada Allah untuk Rasul. Nah, itu bisa dipahami.
Tapi Ya, itu kalau maksud saya. oke, Maaf, maksud saya tadi itu memang kan kita bilang Allahumma. Allahumma itu berarti kan ya Allah, kita memohon kepada Allah kan. Yang maksud saya, yang saya tanyakan, kita memohon kepada Allah rahmat untuk Rasul atau ampunan untuk Rasul, itu yang saya tanya. Jadi kan kalau di sini lihat kalau Allah itu memberi rahmat, kalau malaikat memohonkan ampun untuk Rasulullah kan gitu ya. ya, Kalau oke. Nah, kalau kita itu apa? Kita memohonkan ampun kepada Rasulullah, untuk Rasulullah kepada Allah, atau kita memohonkan rahmat untuk Rasulullah kepada Allah gitu. Itu Oke. yang saya. Heeh. Ya itu bisa dimaknai pada dua makna itu ya kalau kita merujuk pada kita memohonnya kepada Allah untuk Rasulullah. Karena kan itu bagian dari doa ya. Jadi bisa punya makna kita mendoakan kepada Rasulullah. Nah, nanti imbasnya apa? Imbasnya doa itu adalah ya Allah merahmati Rasul, Allah mengampuni Rasul, Allah memberi salam kepada Rasul. Kan itu lanjutan dari Allahumma sholli kan ada wasallim kan. Nah, memberikan keselamatan. Nah, nanti kalau misalnya mau kita urai lagi kata rahmah misalnya ya, kemudian kata istighfar, itu nanti punya banyak makna lagi, banyak. Misalnya ya, saya pernah mendengar kajian inilah menariknya bahasa Arab. Jadi healing, nah ini kan lagi rame soal healing katanya ya, kalau lagi liburan healing. Healing tertinggi itu adalah istighfar. Dan itu bisa dimaknai dari bentukan kata ghafaro, istighfar itu kan terambil dari kata ghafaro. Itu makna dasarnya adalah pohon yang darinya itu bisa untuk menyembuhkan patah tulang. Nah, itu kan berarti nyambung dengan healing. Nah, jadi apalah misalnya bahasa Arabnya itu yang terambil dari huruf ghain fa'ro itu, saya agak lupa bahasa pastinya gitu ya. Tetapi dari kata ghain fa'ro itu terbentuk kata yang salah satu artinya itu adalah tumbuhan yang dengannya itu bisa disembuhkan patah tulang. Kalau misalnya kita pakai obat-obat herbal gitu loh, kan biasanya ya, ada kan obat-obat herbal untuk ngobatin apa. Nah, kata yang terambil dari kata ghafaro, istighfar, ini maknanya adalah yang untuk menyembuhkan patah tulang. Nah, sampai segitunya loh, mendalamnya bahasa Arab itu. Sehingga healing tertinggi itu adalah istighfar. Gitu. Itu saya pernah mendengar semacam itu. Mungkin itu tambahan. Jadi luas. Oke. Nggak terasa kita sudah jam 5 ya. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan untuk saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian. Mungkin kita murojaah lagi tadi pengertian dari kata apa tadi? Sholat ya. Sholat itu bisa bermakna sholat sesungguhnya. Terdapat di surat Al-Baqarah tadi ya. Nanti silakan dicek lagi supaya ibu-ibu ketika murojaah tadarus ingat dengan makna ini. Kemudian di surat Al-Jumu'ah tadi bermakna sholat Jumat ya. Kemudian yang berkaitan dengan peperangan, sholat untuk jenazah. Lalu sholat itu bisa berarti doa yang berkaitan dengan zakat, ya. Yang berkaitan dengan sholawat Allah bersolawat kepada Allah yusallun tadi ya. Allah sholat pada Nabi, malaikat sholat pada Nabi, kita diperintahkan sholat pada Nabi, itu memiliki 3 makna yang berbeda. Jika Allah memberi rahmat, jika malaikat memintakan ampun, dan kita adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada kebenaran itu semata dari Allah, ada kehilafan sekali lagi itu adalah keterbatasan pengetahuan saya dan mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakillah Jazakallahu khair. khairan. Oke, Ustazah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.